Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rahmatul Khadijah dari kelas 12 S2. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pembelajaran sejarah Indonesia, yaitu pemikiran ekonomi nasional dan sistem ekonomi liberal. Yang pertama, pemikiran ekonomi nasional. Pemikiran ekonomi pada tahun 1950 pada umumnya merupakan upaya mengembangkan struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional. Hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan hal tersebut adalah berakarnya sistem perekonomian kolonial yang cukup lama. Upaya membangkitkan perekonomian sudah dimulai sejak kabinet pertama di era demokrasi parlementer, Kabinet Nasir. Menurut pendapat Sri Mitra Jodhadikusumo, bahwa pembangunan ekonomi Indonesia pada hakikatnya adalah pembangunan ekonomi baru. Ia berpendapat bahwa pembangunan ekonomi nasional membutuhkan dukungan dari kelas menengah pribumi yang kuat. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus sesegera mungkin menumbuhkan kelas pengusaha pribumi, karena pada umumnya mereka bermodal lemah. Gagasan Sri Mitra kemudian dituangkan dalam program Kabinet Nasir dalam wujud perancangan rencana urgensi perekonomian (RUP). Program ini antara lain mencadangkan impor barang tertentu bagi kelompok bisnis pribumi, serta membuka kesempatan bagi para pedagang pribumi membangun bisnis modal di bawah perlindungan pemerintah. Dengan upaya tersebut diharapkan akan tercipta kelas pengusaha pribumi yang mampu meningkatkan produktivitas barang dan modal domestik. Sayangnya, dalam pelaksanaan muncul masalah karena dalam pelaksanaan program benteng pemberian lisensi impor banyak disalahgunakan. Kondisi ini terjadi karena adanya pertimbangan politik. Akibatnya pengusaha-pengusaha yang masuk dalam program benteng lamban menjadi dewasa. Bahkan ada yang menyalahgunakan masuk pemerintah tersebut untuk mencari keuntungan yang cepat dengan menjual lisensi impor kepada pengusaha impor. Orang Indonesia hanya digunakan untuk memperoleh lisensi. Pada kenyataannya, yang menjalankan lisensi tersebut adalah perusahaan keturunan Cina. Perusahaan yang lahir dengan kerjasama tersebut dinamakan Alibaba. Ali mewakili pribumi, Baba mewakili warga keturunan Cina. Usaha lain yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pengusaha pribumi dilakukan melalui gerakan ASAD. Gerakan ini memberikan perlindungan khusus bagi warga negara Indonesia asli dalam segala aktivitas usaha di bidang perekonomian, dari persaingan dengan pengusaha asing pada umumnya dan warga keturunan Cina. Ternyata kebijakan pemerintah ini memunculkan reaksi negatif, yaitu muncul golongan yang membenci kalangan Cina, serta muncul perkelahian antara masyarakat pribumi dengan warga keturunan Cina. Pemerintah selain melakukan perbaikan jangka panjang, juga melakukan perbaikan jangka pendek. Salah satu dari perbaikan jangka pendek adalah mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi defisit anggaran. Pada 20 Maret 1950, Menteri Keuangan Syarifuddin Prawinegara mengambil kebijakan memotong uang dengan memberlakukan nilai setengahnya untuk mata uang yang mempunyai nominal rupiah 2,50 ke atas. Kebijakan ini dikenal dengan istilah gunting Syarifuddin. Upaya pembangunan ekonomi nasional juga diwujudkan melalui program pembangunan rencana 5 tahun 1956 sampai 1960
yang disiapkan oleh Biro Perancang Nasional (BPN) yang dijalankan pada Kabinet Ali Sastramidjojo II. Program ini bersifat teknis dan rinci serta mencakup prioritas-prioritas proyek yang paling rendah. Tujuan program ini adalah mendorong munculnya industri besar, munculnya perusahaan yang melayani kepentingan umum dan jasa pada sektor publik. Yang kedua, sistem ekonomi liberal. Permasalahan yang dihadapi pemerintah Indonesia pada saat itu mencakup permasalahan jangka pendek yang dihadapi pemerintah Indonesia saat itu adalah tingginya jumlah mata uang yang beredar dan meningkatnya biaya hidup, sedangkan dalam jangka panjang adalah pertambahan jumlah penduduk dengan tingkat hidup yang rendah. Sejak tahun 1951, penerimaan pemerintah mulai berkurang disebabkan menurunnya volume perdagangan internasional. Di sisi lain, pengeluaran pemerintah meningkat akibat tidak stabilnya situasi politik. Kelemahan pemerintah lainnya adalah politik keuangannya tidak dirancang oleh pemerintah Indonesia sendiri, tapi dirancang oleh pemerintah Belanda. Sasaran yang ditekankan pada program rencana Semi-Metro adalah pembangunan industri dasar, seperti pendirian pabrik semen, pendirian pabrik pemintalan, pendirian pabrik karung, pendirian pabrik percetakan, dan peningkatan produksi pakan serta sarana prasarana penanaman modal asing. Pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap, Indonesia mengirim delegasi ke Belanda dengan misi merundingkan masalah finansial ekonomi FINEK yang dilakukan pada 7 Januari 1956. Rancangan FINEK ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembantalan persetujuan FINEK hasil Komisi Meja Bundar Hubungan FINEK Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. Pembatasan persetujuan didasarkan atas Undang-Undang Nasional, tidak boleh terikat perjanjian lain. Namun, usul ini tidak dapat diterima oleh Belanda. Upaya yang dilakukan lainnya adalah upaya pembentukan Biro Perancang Negara pada masa Kabinet Ali II dengan tugas merancang pembangunan langkah panjang yang dipimpin oleh Insinyur Juanda. Sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.